Halo semua, jadi di video kali ini aku bakalan membahas pilihan karir setelah lulus SMA atau SMK. Dan berdasarkan data BPS yang dirilis tahun 2022, angka pengangguran dari lulusan SMA itu sebesar 8%, sedangkan lulusan SMK itu sebesar 10%, dan lulusan universitas itu sebesar 6% dari 140 juta angkatan kerja. Dan dengan tingginya angka pengangguran ini, kita harus bisa menentukan pilihan karir setelah lulus SMA atau SMK. Dan apa aja itu, kita langsung aja ke videonya. Berikut 6 pilihan karir setelah lulus SMA atau SMK. Pilihan karir yang pertama yaitu ada sekolah kedinasan sipil. Sekolah Kedinasan Sipil dengan Ikatan Dinas merupakan sekolah kedinasan yang menyelenggarakan pendidikan dengan ikatan dinas bagi seluruh peserta didiknya. Jadi, para peserta didik tidak dipungut biaya apapun selama masa pendidikan. Namun, setelah mereka lulus, peserta didik akan langsung diangkat atau ditempatkan menjadi aparatur sipil negara di berbagai lembaga pemerintahan yang terkait. Berikut contoh sekolah kedinasan dengan ikatan dinas. Politeknik Keuangan Negara STAN atau PKN STAN. Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG. Politeknik Statistika STIS atau Polstat STIS. Politeknik Ilmu Permasyarakatan atau Poltekkip. Politeknik Imigrasi atau Poltekkim. Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Pilihan karir yang kedua yaitu Sekolah Kedinasan Militer, dan berikut sekolah kedinasan militer yang ada di Indonesia. Akademi Kepolisian, Akademi Militer, Sekolah Polisi Wanita, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, Bintara TNI atau Polri, Tamtama TNI atau Polri. Pilihan karir yang ketiga yaitu penerimaan CASN. Pendaftaran CPNS itu nggak hanya dibuka untuk lulusan universitas saja, tetapi untuk lulusan SMA atau SMK itu juga bisa mendaftar. Dan berikut kementerian yang membuka lowongan untuk lulusan SMA atau SMK. Kementerian Perhubungan. Pada tahun 2021, Kementerian Perhubungan membuka lowongan CASN untuk lulusan SMA atau SMK sebanyak 684 formasi. Kementerian Hukum dan HAM. Pada tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM membuka lowongan untuk penjaga tahanan sebanyak 3.876 dan keimigrasian sebanyak 95 formasi. Kejaksaan. Untuk lulusan SMA sederajat, Kejaksaan RI membuka lowongan CASN sebanyak 990 formasi di bidang pengadministrasian penanganan perkara dan pengawal tahanan atau narapidana. Kementerian Pertahanan. Pada tahun 2021, Kementerian Pertahanan membuka 19 formasi untuk lulusan SMA atau SMK di bidang pemula kataloger dan pengemudi ambulan. Karir yang keempat yaitu seleksi BUMN. Banyak perusahaan di bawah naungan BUMN yang membuka lowongan untuk lulusan SMA atau SMK sederajat seperti PT KAI Persero. PT KAI Persero membuka rekrutmen untuk lulusan SMA atau SMK sederajat dengan usia 18-25 tahun sebagai masinis, kondektur, dan pengatur perjalanan kereta api. Selain PT KAI, terdapat PT Jasara Harja dan PT Pegadaian yang membuka lowongan untuk lulusan SMA atau SMK sederajat. Yang karir yang kelima yaitu magang perbankan. Terdapat berbagai bank yang membuka kesempatan magang untuk lulusan SMA atau SMK seperti Bakti BCA. Program magang untuk lulusan SMA atau SMK dengan posisi Customer Service dan Teller. Durasi magang di Bakti BCA ini selama 1 tahun. Bina BNI. Program Bina BNI berlaku kontrak selama 3 tahun.
Dalam waktu tersebut, peserta memungkinkan untuk diangkat menjadi karyawan tetap apabila selama mengikuti program Bina BNI memiliki kinerja yang baik. Adapun gaji Bina BNI pada tahun 2022 ini sebesar 3,5 juta sampai 4,5 juta. Selain mendapatkan gaji pokok, peserta juga akan menerima tunjangan lain seperti tunjangan hari raya, tunjangan kinerja, dan tunjangan penampilan. Kriya Mandiri. Peserta magang yang telah berhasil menyelesaikan program Kriya Mandiri berhak mendapatkan bantuan pendidikan mandiri untuk membantu peserta magang dalam menyelesaikan kuliahnya. Selanjutnya ada pilihan karir yang keenam atau pilihan karir yang sedang aku tempuh saat ini, yaitu melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah. Nah, dengan melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau kuliah, tentunya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik itu akan meningkat. Dan perguruan yang tinggi yang bagus itu bukan perguruan tinggi yang mahal atau perguruan tinggi yang gedungnya bagus, tapi perguruan tinggi yang sesuai dengan minat dan keinginan kita dan sesuai juga dengan keadaan sosial dan ekonomi kita. Dan berikut ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika memilih perguruan tinggi. Pertama yaitu akreditasi. Akreditasi digunakan untuk melihat kualitas suatu kampus atau program studi. Sebuah program studi harus minimal terakreditasi C agar dapat menerbitkan ijazah. Yang kedua yaitu lokasi. Lokasi studi akan berpengaruh pada pengalaman selama menjadi mahasiswa, sehingga faktor lokasi kampus juga harus dipertimbangkan. 3. Biaya studi. Biaya studi merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan. Biaya selama studi harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga, agar kegiatan selama studi dapat berlangsung dengan lancar. Itu dia 6 pilihan karir setelah lulus SMA atau SMK. Semoga video ini bermanfaat dan thanks for watching.